Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Jaya Barokah akan menampilkan SKPL ataupun eh, proyek dari mata kuliah proyek di semester 5 kali ini. Sebelumnya, saya perkenalkan diri, saya sendiri Besta Alfidi, kemudian rekan saya Wahyu Setia Pamungkas, kemudian Oscar Praandias, yang keempat yaitu Ivana Durafi, dan selanjutnya Putra Nanda Bagus. Di sini pertama kami akan presentasi soal SKPL yang sudah kami buat di jauh-jauh hari. Kita membuat suatu perangkat lunak yang bernama kosan. Tentunya yang sudah disiapkan oleh Bistal Fidi, Vanado Raffi, Oscar Praandreas, Purnanda, dan Wahyu Setia Pamungkas. Dan ini daftar isi ada pendahuluan, deskripsi umum, kemudian kebutuhan sistem, dan desain sistem. Yang pertama, pendahuluan. Latar belakang, 5 tahun terakhir ini, para mahasiswa, khususnya mahasiswa baru, sering kesulitan dalam mencari tempat tinggal untuk melaksanakan perkuliahan. Nah, mahasiswa biasanya mencari rumah ke rumah untuk menemukan kos yang cocok. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, kami membuat aplikasi kosan. Nah, kosan itu adalah suatu perangkat lunak berbasis website yang mengetahui informasi kosan yang diinginkan sesuai dengan keinginan penyewa ataupun mahasiswa baru. Program ini dirancang dalam bahasa pemrograman PHP Framework. Dalam pemrograman ini meliputi konektivitas internet dan pengambilan data melalui REST API. Permasalahan yang ada yang pertama yaitu penyewaan tidak dapat menemukan kos di sekitar kampus. Kemudian kurangnya informasi mengenai kos yang tersedia. Yang ketiga, kurangnya promosi dari pihak pemilik kos. Kemudian tujuan, memberikan informasi kepada menyewa ataupun mahasiswa baru tentang kos yang berada di sekitar kampus. Kemudian membantu mempromosikan kos yang berada di sekitar kampus. Deskripsi umum, perspektif produk. Sistem yang dirancang merupakan sebuah perangkat berbasis website yang dapat digunakan secara online oleh pihak pengguna atau penyewa maupun pemilik kos. Kegunaan aplikasi ini dapat mengetahui kos yang berada di sekitar kampus, mulai dari informasi, harga, sampai rating dan komentar penyewa penempat kosan tersebut. Secara tidak langsung, kos terdaftar dalam aplikasi ini akan terpromosikan sehingga pemilik kos menambah peluang untuk mendapatkan keuntungan yang lebih. Karakteristik pengguna yang pertama ada administrator, yaitu mengelola sistem secara keseluruhan. Hak aksesnya seluruh fitur-fitur dalam website. Persyaratan khusus merupakan pihak dari Jaya Barokah. Kemudian yang kedua, pemilik kos, yaitu mengubah informasi kosan. Hak aksesnya merubah dan menambah. Persyaratan khusus bisa mengoperasikan sistem ini. Yang ketiga yaitu penyewa ataupun dari customer. Melihat data kosan, grafik, kemudian memberi komentar, melihat fitur, memesan kosan, memberi tanggapan, dan persyaratan khususnya yaitu bisa mengoperasikan sistem ini. Adapun batasan-batasan desain dan implementasi, itu area kosan yang tercantum hanya di sekitar Politeknik Negeri Malang atau di Malang saja. Kemudian kebutuhan sistem, UC1 menambahkan tempat kos yaitu tinggi, menghapus tempat kos tinggi, melihat tempat kos tinggi, merubah tempat kos tinggi, melihat detail kos tinggi, memilih tempat kos tinggi, melihat grafik tinggi, memberikan komentar, melihat komentar menengah, register login tinggi. Kenapa registrasi sama login itu tinggi? Karena di awal pasti kita membutuhkan login dahulu agar kita dapat mengetahui data dari user. Dan untuk yang menambah, menghapus, melihat atau CURD yaitu hal biasa yang harus ditambahkan dan harus ada di suatu program. Kemudian kebutuhan non fungsional yaitu UI responsive dan kebutuhan antarmuka eksternal, antarmuka pengguna, desain interface halaman utama atau mockup. Di sini ada mockup desain interface halaman itu seperti ini. Kemudian ada desain halaman login, forgot password, kemudian
Dan selanjutnya yaitu sync up register, kemudian halaman rekomendasi, terus halaman pencarian, halaman terima kasih ketika sudah membooking, kemudian halaman pesan kos, terus halaman edit, dan antarmuka perangkat keras yang digunakan dalam aplikasi kosan adalah perangkat ponsel atau PC yang digunakan untuk memproses pengolahan data. Kemudian antarmuka perangkat lunak yaitu browser seperti Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, dan lain sebagainya. Kemudian web server seperti Apache yang menggunakan data dan database seperti MySQL untuk menyimpan data. Kemudian deskripsi sistem. Aplikasi ini penyewa dapat memilih tempat kosan yang sudah terdaftar di dalam aplikasi. Dalam halaman tersebut terdapat nama kosan, jumlah nama, jumlah kamar, alamat, harga, dan rating. Kemudian setelah diklik, maka penyewa dapat melihat detail kosan yang di dalamnya terdapat deskripsi rinci untuk kosan tersebut, seperti grafik, fasilitas, nama pemilik, nomor pemilik. Kemudian di dalam halaman tersebut penyewa harus mensubmit nama lengkap, nomor HP, foto KTP jika ingin membooking tempat kos. Tidak hanya itu, dapat memberikan komentar di halaman aplikasi tersebut. Setelah disubmit, maka penyewa dapat memberikan tanggapan yang akan masuk di halaman pemilik. Kemudian untuk use case-nya seperti ini. Selanjutnya, use case spesifikasi. Dan ini adalah activity diagram. Start menekan kos, menampilkan detail, menampilkan komentar. Dan yang terakhir adalah database. Cukup sekian dari presentasi SKPL. Mohon maaf, tadi ada kesalahan untuk batasan, yaitu satu di lingkup Jawa. Jadi untuk sekitar, khususnya untuk Batu, Malang, Jogja, dan Jakarta masih include. Mungkin itu saja dari saya untuk penjelasan SKPL. Jika ada kurang lebih, mohon maaf. Selanjutnya saya berikan kepada teman saya untuk melanjutkan presentasi. Baik, terima kasih. Selanjutnya, saya, Oskar Praandrea Susatyo, akan menjelaskan tentang kode program, struktur program yang kita gunakan, kemudian framework yang kita gunakan, dan lain-lain. Oke, baik, saya share screen. Ya, untuk yang pertama yang saya akan jelaskan yaitu di sini apa saja yang kita gunakan untuk build suatu website ini. Jadi website Jaya Barokah ini kita menggunakan ini. XDZ Sentinel. Jadi kita nggak menggunakan struktur framework dari Laravel. Kita pakai custom. Kita pakai ini dari Catalyst Shell, kemudian bawaan DPL, kemudian Elisio ICL ini untuk penjadwalan kalender. Ini juga framework. Kemudian Hidever ini fungsinya untuk nge-hide suatu variabel yang ketika kita melakukan sebuah kesalahan atau dari customer itu melakukan input dan input itu salah, nanti errornya nggak akan tampil di bagian front end.
kemudian PHP image resize ini untuk resize image, kemudian ECS parser ini untuk font dan lain sebagainya, framework dan Tinker ini bawaan dari Laravel. Kemudian MyZipper ini sama seperti yang di atasnya, sama kayak XDZip ini MyZipper untuk extension yang lainnya, untuk arsip zip. Kemudian untuk Manify ini untuk Manify sebuah program PHP ini menggunakan Manify. Kemudian untuk mailernya kita pakai PHP jadi kita nggak pakai Laravel notification, kita langsung pakai mailer custom. Kemudian translation, jadi kita pakai ini Symfony Translation yang fungsinya untuk ketika program ini jalan dan sudah dipakai klien, itu tidak hanya dari Indonesia saja. Soalnya nah, kenyataannya kita pun di Ponema itu ada kelas internasional yang di dalamnya ada orang Cina dan Madagaskar. Jadi di sini kita pakai ini Symfony Translation untuk menambahkan bahasa yang lain selain bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kemudian ini kita pakai JS String ini fungsinya untuk membuat suatu script JavaScript ya, terutama JavaScript untuk lebih simpel. Jadi akses dari webnya yang kita akses itu lebih simpel. Kita menggunakan ini framework JString. Kemudian ini Unify ini buat membuat suatu image menjadi tiny atau berukuran yang lebih kecil. Oke, kemudian ini require dev ini semuanya bawaan di Laravel. Ya, mungkin itu yang dari Composer. Kemudian ini HT-Access. Jadi di aplikasi ini kita tidak menggunakan routes asli. Maksudnya dalam artian struktur Laravel. Jadi Laravel kan punya struktur masing-masing, yang mana misalnya di dalam app ini hanya mengatur HTTP, kemudian exception, dan lain sebagainya. Resource-nya ada di sini. Nah, ini kita pakai dari Sentinel Catalyst, yang mana di itu terdapat struktur yang berbeda. Jadi kita custom, kita pakai Sentinel, itu terdapat beberapa fitur tambahan untuk ditambahkan ke dalam Laravel. Kemudian selanjutnya yaitu ini untuk routing ya, Jaibar Booking. Kita namanya Jayabar. Kita routingnya pakai Jaibar Booking. Jadi setelah HT-Access diakses, ini kita ngasih Jaibar Booking, mana dalamnya terdapat ini load, hooks, abstract, helper, library, dan payment. Yang mana itu terdapat di dalam folder app. Semuanya ada di folder app itu di semua. Kemudian kita load ya di sini fungsinya untuk routingnya, load-nya, path infonya yang nantinya akan di-load secara dinamis. Jadi kita hanya perlu menambah routes yang istilahnya folder ini semuanya di sini itu akan tercustom. Yang mana kita di sini kan menggunakan JavaScript, Cherry, dan pakai JString juga. Jadi lebih simpel untuk otomatisasinya. Hanya perlu konfigurasi awal saja. Kemudian ini, terus kemudian saya menjelaskan bagi app. Di sini abstrak ya. Yang pertama ini untuk gateway. Ini sudah gateway. Di sini terdapat dari function abstrak, developer, ya gateway ini untuk payment gitu. Jadi nantinya ya, ini front end kita, sistem kita menggunakan payment gateway yang secara otomatis. Namun untuk saat ini kita hanya menyediakan payment untuk PayPal dan Stripe yang nantinya kita akan menambahkan payment dari Doku Wallet, OVO,
ataupun Eee, yang lainnya seperti FacePay dan lain sebagainya. Jadi untuk, payment gateway ini masuknya ke sini ya, untuk payment gateway-nya yang mana itu nanti, di sini langsung otomatis nge-load. Soalnya tadi kita udah setting di Jaibar sini, load-nya itu nge-load ini gateway, kemudian config, itu akan terhubung ke gateway sini, gateway. Jadi, ini gateway yang ada di dalam sini parameternya, ketika, seorang klien, mengakses sebuah website-nya, ini kita mau make payment yang mana, ini kita akses gateway dulu, nanti kita diarahkan gateway ini. Kita resource-nya ada sama masih ada Stripes. Seperti itu untuk gateway, kemudian ini config-nya. Configuration ini di sini, bermacam-macam seperti resource, ini metadata. Jadi, ini bisa diakses secara dinamis. Jadi kita nggak perlu deskripsi, maksudnya, mendeskripsikan variabel secara manual ya. Jadi kita di sini ada config-nya, kita ada, istilahnya taxonomy atau, biasa kita sebut pengelompokan ya. Di sini pengelompok datanya, di sini semuanya, mungkin ini ada ribuan ya. Ada, sedikitnya ada 2.000 line-nya. Di sini kita atur semuanya. Kemudian ini di konsol ini, command-nya. Ini iCall, payment. Nah, ini fungsinya kan, jadi nanti, di sini sistem kita akan menjalankan supply out withdrawal secara otomatis. Jadi, eee, kita lakukan dari partnernya atau yang punya kos itu nantinya akan mendapatkan payment secara otomatis. Istilahnya ini iCall ini dari framework iCall Calendar ini akan, menjalankan secara otomatis. Jadi kita nanti pakai cron job yang mana udah kita setting dan itu bisa di-setting di admin dashboard. Jadi kita bisa nyeting dari partner ini akan mendapatkan payment secara otomatis bulan apa, maksudnya tanggal berapa, jam berapa, itu kita setting semua di situ. Di dalamnya ini ada signature, description, detailnya kayak gimana. Ini kemudian ini ada payout-nya, payout secara otomatis nanti ini kita akan, integrasikan dengan Cron, yang mana kita masih belum ada medianya untuk Cronjob, jadi kita tidak bisa mendemokan untuk saat ini, untuk Cronjob-nya. Ini ada, ya, ada handle-nya, payout-nya. Di sini kita menggunakan implementasi earning dan payout. Jadi ini model yang mana ada di dalam database-nya nanti. Kemudian, ya untuk payout, kemudian controller di sini ada banyak sekali. Di sini, kita ada controller out yang bawaan dari label yang kemudian kita kustomisasi menggunakan, Catalyst Sentinel. Jadi di sini ada post sign up, ya, post sign up, kemudian ada get password, get reset password. Ini yang mana ini, fungsinya, untuk semisalnya ada klien yang daftar ya, klien yang daftar, kemudian kita validator, di sini validator, kita post, ada message-nya, itu semua, diatur di dalam sini ya. Ini get reset password, kemudian ada, ini ada validator untuk resetnya. Jadi ini untuk menampilkan, ini untuk validator. Nah, validatornya. Ketika di-post masuknya ke dalam sini untuk out controller. Kemudian untuk get login ya, ini kita get login, jadi ini loginnya ada 2. Loginnya ada login panel dan ada, login dari front end-nya, dari user login. Nah, semuanya ini sebenarnya jadi satu, cuman kita bedakan untuk front end dan admin panel. Ketika, customer itu login di dalam admin panel, tetap saja nanti tidak bisa, akses di dalam admin panel karena kita bedakan roles-nya. Jadi ketika, login ke dalam panel, customer akan menemukan
menu sidebar yang mana itu khusus untuk customer sendiri. Jadi untuk, admin, ada partner juga, itu ada menunya sendiri-sendiri. Karena kita sudah atur itu di dalam roles. Kemudian untuk booking ya, ini booking, ini terkhususkan untuk, servisnya. Jadi di sini kita masih mengintegrasikan ya Jaya Barokah ini akan menyewakan sebuah kos-kosan, rumah. Kita pakainya, kalau secara global itu, rumah, home controller ya. Jadi, ini bisa bisa saja nanti kos-kosan, kemudian apartemen, dan lain sebagainya. Karena, mahasiswa sekarang terkadang tidak hanya kos saja yang dicari, maksudnya untuk tempat tinggal, tidak hanya kos saja, namun juga bisa menjadi rumah kontrakan, apartemen, dan lain sebagainya. Nah, untuk, tadi booking ini ya mengintegrasikan ini, service ya, yang ada di dalam service, yang tadi sudah di-load di Jaibar Booking, di halaman di page root-nya. Jadi ini untuk grid booking, nah ini untuk membuat booking. Jadi untuk service-nya nanti, dikategorikan kan, ini service untuk home. Nanti kalau misalnya kita ingin menambahkan service lagi, kita maintenance web-nya, kemudian kita bikin service lagi. Contohnya kayak kita mau ngerentalkan sebuah mobil. Karena, terkadang kalau, kita mau, ngerjain tugas atau keluar ke mana gitu, kita perlu rental ya. Nah, nanti, kita bisa kembangkan lagi aplikasi aplikasi ini menjadi sebuah, rental mobil juga. Jadi tinggal masukkan di sini, langsung keload di dalam sini, tinggal ngasih taksonominya aja, pengelompokannya aja. Jadi kita nggak perlu mengoprek-oprek lagi untuk booking controller ini. Ini ada grid booking, ya ini kayak tadi, kemudian, get projection, booking ID, ini get booking by ID, kemudian statusnya ini available apa enggak, kemudian delete, all booking dengan request page-nya ini untuk menampilkan di dalam front end, kemudian ada cek booking status, invoice-nya juga ada, ini kemudian, ada booking confirmation. Ya, untuk saat ini sayangnya kita masih belum bisa mengintegrasikan, booking controller ini, confirmation-nya itu di dalam, eee, ketika kita, sudah nge-booking, itu kita masih belum bisa mengintegrasikan dengan adanya email confirmation. Karena kita terbatasi oleh, eee mailer-nya. Jadi kita udah coba bikin mailer, kemudian eee, kita coba ini ngasih booking confirmation, yang tentunya ini sudah bekerja, namun, masuknya itu ke dalam halaman spam. Jadi kalau di mail itu masuknya ke dalam spam, soalnya kita, istilahnya kita mailer-nya beli email yang murah, SMTP yang murah. Jadi kita nggak support buat TLS dan SSL, masuknya ke spam. Jadi untuk saat ini kita disable dulu untuk booking confirmation-nya. Kemudian ini ada checkout controller, ya ini untuk checkout-nya. Jadi ketika checkout, ya ini masuknya ke dalam sini. Ini ada, eee, bermacam-macam di sini ya, secara gamblangnya ini confirmation. Ini ada validator dan lain sebagainya. Ada juga, action untuk complete process, kemudian check is responsive, ya. Ini jadi untuk ngecek metadatanya. Jadi nanti kalau misalnya dari customer ya, customer mau nge-booking ya, kita udah milih cost-nya di mana, kemudian kita udah, ngisi lah detailnya pembayaran kita itu kayak gimana, yang ternyata kita nggak sengaja accident klik nge-close browser-nya. Nah, ini biasanya kan kita nge-save-nya kan ke Jets ya. Tapi untuk saat ini kita mengintegrasikan ya untuk metadata. Jadi semuanya
ketika checkout itu, ke-save-nya di dalam metadata. Kalau checkout yang belum komplit, nge-save-nya di dalam metadata, seperti itu. Jadi kita nggak perlu ngisi-ngisi lagi ya. Biasanya kalau misalnya mahasiswa, ya apalagi orang-orang yang sibuk sekali, suruh ngisi lagi ya males, booking di liyane, kayak gitu. Kemudian ini untuk komen ya. Komennya di sini, ya ini untuk controller untuk komen ya. Jadi kayak ngasih komentar ya, feedback-nya ke kita kayak gimana ya. Ini ada, update rating, ada review, ada ya, ada delete review. Ya, add comment ya, ini banyak sekali. Di dalam sini ada, banyak metode yang mana ini dikhususkan untuk review, komentar di blog, kemudian, dan lain sebagainya ya. Ya di sini yang perlu diketahui ini kita bisa update rating. Update rating, cek review status ya. Ini terkhususkan untuk admin yang bisa, change. Jadi untuk, customer nanti nggak bisa. Admin, hanya admin dan partner aja yang bisa cek review status ya. Delete review action ya, ada add comment action ya, di sini ada. Kemudian ini untuk kupon ya. Jadi, untuk kupon ini, integrasinya di dalam partner, di admin panel partner. Nanti ada menu kupon yang fungsinya untuk menambahkan kupon. Agar kalau misalnya nanti ada, customer yang mau booking ya, mau booking nanti, ke sini, masuknya ke kuponnya. Jadi kalau misalnya customer memasukkan kupon, kita, ada potongan harga berapa gitu, tergantung event-nya. Ini yang bisa menambahkan ini adalah partner dan admin saja. Jadi terkhusus untuk customer itu kita nggak bisa ngelihat kuponnya, kupon yang ada itu kayak gimana, itu nggak bisa. Jadi di sini ada, remove coupon from chart, ada, add coupon to chart, ya dan lain sebagainya. Di sini ada cek kupon juga, ada create coupon button. Di sini kita integrasikan semuanya menjadi satu, yang mana front end dan back end ini semuanya jadi satu. Tentu saja kita menggunakan helper ya. Kita menggunakan helper, kemudian kita juga pakai library juga yang fungsinya nanti, eee, untuk apa ya, kode program ini biar terpisah gitu loh. Biar lebih terstruktur kita kode programnya, seperti itu. Ya, kemudian untuk di controller ini ada customer ya, customer custom price, mohon maaf ya. Custom price ini buat nge-custom harga ya. Jadi, apa, kayak semisalnya ada hotel ya, harganya 1.500.000, kita masukkan ke dalam sini, kita buat custom price untuk hotel ini harganya tanggal segini turun, diskon 100% jadi 0 harganya, ya masuknya ke sini. Kemudian di sini ada status custom price-nya, kemudian ada delete, ya seperti biasa CRUD biasa, kemudian ya ini delete price, delete ini ya, ada get group alone ya, yes. Pokoknya di sini, kita jadikan semuanya kita integrasikan menjadi satu, front end maupun back end untuk admin, customer, ataupun partner itu menjadi satu semua. Kemudian ini, dashboard. Ya, ini dashboard ini kita, controller-nya untuk, menampilkan suatu dashboard yang di admin panel. Jadi ketika, partner login atau admin login ada ini dashboard-nya. Kalau user nggak ada. Hanya ditampilkan, sebagian saja. Kalau untuk customer, ya di sini ada ya update your payout information, ya ada update password, get function, ya update your avatar ya di sini, terkhususkan untuk, dashboard, ya dashboard controller. Kemudian untuk earning, di sini ada earning ya ini, maksudnya untuk kita ya ketika partner, terutama partner
Kan di sini admin kan fungsinya untuk mengedit semua, tapi ini untuk earning ini difungsikan untuk partner ya. Jadi nantinya ketika ada user yang booking suatu produk ya, contohnya kos-kosan Arfad gitulah ya, masuk harganya 15 juta setahun. Itu masuk ke dalam earning ini, kita create earning-nya. Kita di sini kita create, kemudian masuk ke dalam database, yang mana nanti bisa di-load ya, ini masuknya masuk ke dalam, database booking, kemudian masuk ke dalam sini earning. Earning-nya masuk ke dalam, partner. Jadi yang ngebuat suatu ini, yang punya kos-kosan, masuknya ke dalam situ. Ya, kemudian ini ada buyout item, kemudian change status buyout, kemudian ada update, get earning, dan lain sebagainya. Jadi perlu saya jelaskan ya, jadi tadi kita pakai ini iCal comment, buyout comment ya. Jadi di sini kita melakukan pembayaran terhadap partner itu secara otomatis. Tadi kayaknya udah saya jelaskan, cuman saya jelaskan lagi di sini payout-nya secara otomatis kita pakai cron job, seperti itu. Ini ada homepage controller, ini untuk menampilkan saja. Di dalamnya sini untuk menampilkan coming soon-nya ya, ya dan lain sebagainya. Ini untuk front end yang tadi. Kemudian untuk import ya. Untuk selanjutnya yaitu import controller ya. Di sini ada admin import font ya, kita bisa ngimport font. Ya, ini fungsinya untuk import suatu font yang nantinya bisa kita pakai untuk keseluruhan website. Jadi kita bisa merubah font dari website itu secara global ya. Jadi misalnya kita mau ubah ya, ini fontnya kan default ya, Dimas New Roman misalnya kayak gitu. Kita mau ubah pakai Old English gitu ya. Kita tinggal upload fontnya, kemudian kita langsung integrasikan ke dalam websitenya. Ini importnya pakai import controller ini. Kemudian ya tinggal kita ubah maunya seperti gimana, fontnya kita buat kayak gimana, seperti itu. Kemudian ini untuk mail ya, ini mail controller ya fungsinya untuk nge-email ke apa, ke user, terutama user ya, user, partner. Kita di sini pakai mail controller, di sini ada beberapa metode bawaan. Jadi yang perlu diketahui, ini program kita, Jaya Barokah. Ini nggak semua kode program ini kita deploy, kita maksudnya kita kerjakan secara pribadi. Jadi kita ada pihak-pihak formatter, terutama Google, ya. Kita pakai dari kode-kode program yang sudah buat. Jadi kita ada konsultannya, Stack Overflow dan lain-lain. Itu kita kita pakai referensi itu. Yang mana di sini ada mailer. Ini ada set email, ada set email2, reply2, email checker post, dan itu saja untuk mailer. Ya, ini untuk mailer ke user, ke partner, seperti itu. Kemudian ini ada media, ya, di sini ada media controller. Jadi nanti ada sebuah base, ya, kayak ini ya, media yang kita upload ke dalam website, ya, ke dalam website itu semuanya ada di dalam suatu base, kita save. Jadi kita kalau misalnya kita mau ngupload media lain gitu, kita tinggal pilih aja yang ada di dalam di dalam website-nya. Yang udah ada di dalam website-nya yang kita pernah upload itu ada semua. Jadi kita save di dalam situ. Ya di sini kita bisa ngupload secara bersamaan, nggak hanya satu-satu saja, kita bisa drag and drop.
yang mana itu langsung menjadi, ngupload secara bersamaan ya. Ya kita di sini pakai bantuan Gsync ya, kayak gini, JavaScript get attachment ini sudah kita, kita setkan menggunakan Gsync, dan struktur framework tersebut ya, agar, bisa, di istilahnya kayak di-deploy ya, di itu loh, lupa aku namanya. Jadi bisa diproses, nah diproses secara server side. Jadi kita nggak prosesnya nggak user side ya. Nah, khawatirnya kalau misalnya kita biasanya kalau user side itu kita ngeklik post 2 kali itu langsung, nge-post-nya juga 2 kali. Jadi validatornya nggak jalan, nah itu kalau misalnya ingin validatornya jalan itu, kita harus benar-benar, kalau mau user side itu harus benar teliti dalam, ngedeploy, membuat sebuah kode program. Namun di sini kita nggak pakai, user side, kita pakai, server side ya. Jadi nge-post-nya kita pakai JavaScript, yang mana JavaScript itu eee, walaupun browser-nya nge-restart, kalau semisalnya kita udah ngeklik post, ya udah cuman satu function aja yang dipanggil. Satu function dipanggil itu tetap jalan. Soalnya ini ada di, resource-nya ada disimpan di dalam server. Seperti itu. Untuk media ini ya tadi seperti yang saya jelaskan, ada media item detail, ada media ya Almedia, media, dan lain sebagainya. Yang mana ini tentu saja untuk metode-metodenya ini memanggil dari metode lain ya, konstruk ke metode lain. Ini ada ya, ini kan ada config tadi ya. Sudah ada config-nya, ini kita tinggal nambahkan detail di sini. Yang perlu kita tambahkan di sini, changes-on. Kemudian ini untuk menu ya, menu controller ini untuk, urusan menu yang ada di dalam website. Terutama website yang di front end ya, soalnya yang di, admin ya sudah default itu yang kita udah atur lewat roles. Untuk yang menu controller ini kita integrasikannya di front end. Ya jadi kalau misalnya biasanya kan website ada kayak navigation bar. Jadi ini fungsinya untuk mengatur navigation bar. Jadi nanti navigation-nya bisa kita custom, menu-menunya bisa kita custom. Nah, itu nge-custom-nya di sini, yang mana itu nanti ke-save ke dalam database dan, dari user itu nge-load secara dinamis dari database, itu navigation-nya dinamis, navigation bar-nya, seperti itu. Dan ini untuk notification, ya ini untuk nanti ditampilkan notification dari untuk user, untuk customer ya. Ini ditampilkan ke customer untuk notification-nya, ya seperti ini. Ada delete notification, ada all notification, ya ini, sudah kita, kita buat secara otomatis juga. Jadi kalau misalnya ini kan, kita load juga di booking controller, Jadi kalau misalnya ada yang booking, itu nanti otomatis akan masuk ke dalam sini. Jadi masuk ke sini, terus kita, membuat sebuah notification untuk user. "Hey, bookingmu mari, bookingmu sudah selesai. Ini status bookingmu seperti ini ya." Ini masuk ke dalam notification-nya. Selanjutnya yaitu ada option controller. Ya di sini mungkin agak rumit, yang ini poin paling, ya bukan paling rumit, maksudnya ini lebih kompleks dari yang lain. Ini ada option controller yang fungsinya untuk nge-custom website front end-nya. Jadi di sini nanti kita bisa ngeset email, ngeset, payment gateway-nya kita pakai apa, background-nya, slider-nya, temanya website-nya, nama website-nya. Ya, soalnya, fungsinya untuk ketika kita, eee, membuat website ini secara statis. Kalau misalnya nanti ada event ya, kita susah kan ngedit dari server, kita harus akses cPanel ataupun kalau misalnya kita
menggunakan VPS kita akses VPS, ya itu akan susah kita ngeditnya satu-satu. Jadi kita integrasikan secara otomatis dan di sini ada di admin panel. Jadi kita mudah saja tinggal, eee mengedit di dalam admin panel saja, tidak perlu ngedit di dalam server, di dalam hosting dan lain sebagainya. Kita tinggal mengubah saja, nggak perlu repot-repot. Ya di sini ada kayak gini ya, yang fungsinya ya itu tadi seperti yang saya jelaskan. Di sini semuanya untuk edit, eee, mengedit, apa, mengedit tampilannya, option-nya, yang setting dari front end-nya seperti apa gitu ya. Ini jadi kita, tidak inginnya kita nggak sebatas ini saja ya. Jadi, untuk website yang kita buat Jaya Barokah ini, nantinya nggak cuman sebatas penyewaan rumah saja, nanti kita kembangkan lagi, kita kembangkan ke platform mobile, kita tambah servis kita, itu. Sebenarnya sudah jalan untuk kita mau menambahkan servis sebenarnya sudah jalan, namun untuk yang kita utamakan yaitu yang, penyewaan rumah, kontrakan, dan apartemen, kos-kosan, soalnya poin kita adalah itu. Jadi di sini kita nanti, selanjutnya ada kayak servis untuk penyewaan mobil, rencananya seperti itu. Oke, ini kembali lagi ke option controller, ini ada get inventory, set fitur image. Nah ini, intinya ya untuk ngubah tadi, image, nama website, tema website, dan lain sebagainya, seperti itu. Semuanya diedit di dalam satu ini. Soalnya nanti kalau misalnya kita ada event ya, misalnya ada event ya, Halloween gitu. Halloween kita tinggal ngedit temanya, warna website-nya kita mau buat apa, kita bikin warna merah atau hitam gitu, hitam sama kuning. Terus, untuk aplikasinya kita edit ya jadi, Jaya Barokah Halloween event, kayak gitu enak, kita nggak perlu ngedit ke dalam hosting gitu. Kita cukup masuk ke admin panel, kita ubah-ubah di dalam situ. Nah, save setting dan, render setting value ya ini nanti, untuk nge-save ke dalam metadatanya ya. Jadi, untuk semua setting yang ada di dalam sini, itu kita nge-save-nya nggak satu-satu, maksudnya di sini ada tabel ya, tabel yang mana tabelnya kita buat satu-satu variabelnya masuk ke dalam tabel ini, from ini, nggak kita nggak pakai tabel, kita render ya, kita render ke dalam metadata yang mana nanti jadi satu JSON, kok JSON, metadata lah ya, ke dalam suatu metadata, yang mana nanti masuk ke dalam database, nge-save cuman satu saja, nggak perlu banyak-banyak, seperti itu. Kemudian ada page controller yang mana ini page ya, page ini untuk custom page. Jadi nanti di dalam website kita ini ada page yang kita custom ya, kalau misalnya kita bikin page custom kayak notice ataupun term and agreement gitu, kita udah ada template-nya. Jadi kita nggak perlu bikin lagi, maksudnya kayak, kita misalnya pengen bikin custom page, kita ngedit di dalam programnya satu-satu, ya kita masukkan kontennya gitu, nggak perlu. Kita cuman pakai page controller yang tentu saja sudah ada template-nya. Jadi batasannya seperti itu. Jika kita di sini pakai CK editor, yang mana nanti bisa ngupload image juga. Jadi, di misalnya term and condition ya kita mau upload ya masuknya ke dalam sini, page controller. Jadi nggak perlu, ngedit di dalam kode programnya. Kita nggak perlu akses server lagi. Maksudnya kalau misalnya mau ngedit, seperti itu. Untuk post controller, ya ini post controller, ini eee, untuk ini ya, jadi kalau semisalnya sebuah website itu tentu saja mempertimbangkan search engine optimizer optimizer ya.
Jadi, di sini fungsinya blog ini nantinya kita, eee, apa ya, istilahnya kayak biar websitenya kita naik gitu loh. SEO kita naik, kita bikin sebuah artikel. Jadi nanti ada, di dalamnya ada artikel, di dalam website kita ada artikel yang mana itu menjelaskan tentang hal-hal yang menarik seputar dengan website kita. Jadi kalau misalnya kita untuk saat ini servisnya adalah rumah kontrakan. Jadi nanti kita bikin artikel kontrakan yang bagus di Malang, seperti itu. Yang nantinya otomatis kita SEO-nya akan naik, SEO website kita akan naik, semakin banyak post dari blog kita otomatis, eee website kita akan semakin naik, seperti itu. Jadi ini fungsinya untuk, ngebuat post, ya. Ada chain post status, ada bulk action, ada post komen, ya, view tag, view kategori, dan lain sebagainya. Seperti itu. Ini semuanya seputar tentang blognya, tentang post-nya, seperti itu. Kemudian ini ada social controller, yang mana ini, kita di sini mengintegrasikan Facebook, Google, yang mana kita sebenarnya sudah ngedit, sudah mencoba ini, ya, melalui API Google dan API Facebook, yang mana sebelumnya berhasil. Namun ternyata sekarang URL-nya, domain domain website kita ternyata diblokir diblokir karena kita, eee sempat, apa ya, website kita pernah kita deploy, cuman kita nggak pakai SSL. Dan kemudian kita juga pernah deploy menggunakan localhost, yang mana sekarang website kita, Jaibar, openprojects.online itu sekarang diblokir diblokir, API-nya diblokir sama Facebook. Jadi kita perlu, mengajukan lagi, yang mana itu perlu beberapa verifikasi bisnisnya. Jadi ini memerlukan beberapa waktu dulu, yang mana ya deadline-nya tanggal 8 kita bisanya, eee, kalau misalnya mau verifikasi ya kita nggak bisa. Jadi kita untuk saat ini masih belum bisa mengintegrasikan login menggunakan Facebook ataupun Google, ya. Jadi untuk social controller ini nanti masuknya ke Facebook login dan Google login, yang mana itu nanti, kita menggunakan kan ini Sentinel ya, ini untungnya Sentinel ini, untuk cukup bagus. Kita menggunakan, ada, fungsinya, ada function metode-nya yang ada di dalam sini. Kita cukup cek login ya, nanti kita integrasikan dengan yang ada di, dalam sosial media yang kita mau kita integrasikan, ini ada di dalam sini. Seperti itu untuk Facebook login, Google login, dan lain sebagainya. Kemudian taksonomi, ini enggak ada, kemudian terms, ya. Untuk term controller ini fungsinya untuk, pengkategorian pengkategorian, bukan, untuk, nge-save suatu kategori, pengelompokannya, dan maksudnya item-itemnya. Jadi kalau misalnya, kita mau booking hotel ya, tentu saja ada Amity. Amity itu, fungsinya, ya kayak yang disediakan hotel ini apa aja sih. Ya di situ nge-save ke dalam suatu base data term controller. Jadi tabelnya cuma satu aja, 2 sebenarnya. Term controller controller ada relation, ada tabel term-nya sendiri. Jadi kita save ke dalam suatu tabel. Jadi semua kayak kategori, tag, kemudian lain sebagainya, itu kita kelompokkan menjadi satu tabel. Kita kita lagi-lagi pakai metadata, seperti itu. Jadi ada add new term, ada delete, ya, ada add update, ada get, ya, get post kategori ya. Untuk back end-nya tampilannya seperti ini, sebenarnya menjadi satu. Namun di dalam front end-nya nanti di admin panel, di dashboard-nya itu ketika kita ngakses ya, mau menambahkan kategori ya tetap saja. Maksudnya di masing-masing service ada kategorinya masing-masing, nggak menjadi satu gitu. Cuman di dalam back end-nya kita nge-save ke dalam server, nge-save ke dalam database itu menjadi satu, seperti itu. Ya ini untuk ini PNG controller ini fungsinya ya untuk
menjadikan suatu image ya, yang mau kita import ke dalam server, ke ke dalam server hosting kita menjadi kecil ya, tiny. Kemudian untuk translation, ya tadi sudah sedikit saya jelaskan, sedikit disinggung juga. Translation ya untuk mentranslate. Jadi nanti kita bisa bikin support bahasa yang baru, kemudian base bahasa kita adalah base bahasa Inggris. Yang nantinya bisa kita tambahkan bahasa baru, bahasa Cina dan lain sebagainya. Ini ada change language order, ada add grid, delete language item, kemudian change language status, ya kita save-nya ke dalam suatu config, kita send zone ke dalam ini send zone kita sudah implementasikan ke dalam Sentinel ya. Kita pakai controllernya Sentinel. Jadi di sini controllernya kita base-nya pakai Sentinel, jadi kita send zone ke dalam suatu config yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi kita nge-get item value dari config, kita get ya, kemudian kita tambahkan yang mana itu nanti nge-save-nya metadata ataupun langsung variabel ke dalamnya ke dalam database. Nah, ini seperti ini status misalnya seperti ini nanti statusnya 0 ya, ini error berarti. Kalau misalnya statusnya 0 ya error. Kemudian kita alert, ini limit invalid gitu. Jadi kita kemudian ada change language status, ada update, ini ada language code flag name dan lain sebagainya ya. Kemudian ada language-nya dan lain-lain. Kemudian ini ada user controller. Di sini ya terutama segala hal tentang user, di mana front end ataupun back end yang menyangkut dengan user kita masukkan ke dalam satu controller ini. Jadi nggak misah-misah, controllernya jadi satu seperti yang saya jelaskan tadi. Di dalam sini ada after register partner, ada partner, approve partner, dan partner info, become a host post, yang mana nanti di dalam website kita akan kita integrasikan sebuah link yang mana ketika kita generate link tersebut, kita kasihkan ke partner kita, maksudnya yang punya course tinggal daftar aja, daftar partner, kita approve jadi partnernya, seperti itu. Jadi nggak perlu repot-repot kita harus nge-create data dari dashboard, kita create data untuk partner, nggak perlu repot-repot seperti itu, yang sayangnya. Ya, itu tadi rencananya seperti itu, yang sayangnya ini masih terkendala mailer ya. Jadi kalau misalnya kita mau seperti itu, kita otomatis butuh mailer ya. Jadi kita untuk nge-create partner, nge-create customer itu hanya bisa lewat register saja. Jadi kita register, nanti tinggal di admin dashboard-nya kita ubah menjadi partner, seperti itu untuk sekarang ini. Jadi untuk kemudian ada get user delete model, ada get user item, get user, kemudian get user modal, seperti itu. Di sini semuanya kita integrasikan menjadi satu, dan di sini juga bisa menampilkan modal, kemudian ada data before delete, ya ini semuanya kita save menjadi satu. Jadi apapun kemungkinan yang akan dilakukan customer, kita udah minimal hal tersebut. Jadi upaya preventif kita kayak misalnya update before delete, nah kayak gitu, delete user modal. Jadi kayak kita antisipasi, sebuah antisipasi. Jadi kalau misalnya delete-nya ternyata servernya gangguan ya, jadi kita bisa kembalikan rollback ke data yang lama, seperti itu. Oke, selanjutnya kita exception, ini kita handlernya kita bawaan dari Laravel, kemudian ada helper-nya seperti yang saya bilang tadi. Di sini kita
helper-nya kita untuk semua helper di sini kita, seperti yang saya jelaskan tadi, maksudnya dari controller ini fungsi nge-get helper-nya dari sini. Helper-nya, yang mana dari controller kan kita nggak perlu, maksudnya implement data dari sini, soalnya kita dari tadi kita load secara bersama-sama di Jaibar Bogging sini. Jadi ini otomatis untuk library dan helper-nya ini kita udah masuk. Di sini, ya semua di sini ada, maksudnya untuk helper-nya, ini currency-nya, ini helper helper, untuk nge-add currency kemudian global, ada time zone-nya, ini ada time zone, ada country. Nah, ini untuk, segala macam semuanya, maksudnya variabel global kita simpan ke dalam global. Kemudian ada home, ini, kita rendernya ini yang saya bilang metadata ya ini pakai helper juga. Language, menu, package, post, social login, term, user, dan lain sebagainya. Kita pakai helper. Dan ini ada library. Ya, di sini ada library yang fungsinya ya seperti helper. Cuman kita minta bantuan framework lain, kita bisa pakai framework lain dan ataupun kita ngoding sendiri terus kita implement dengan framework lain itu nggak masalah. Kita pakai library di sini, fungsinya untuk segala yang perlu kita pakai untuk membuat controller tadi. Untuk library, currency ya, ada exchange-nya. Jadi ini ada kayak price ini convert price ini kita pakai ketika user dari misalnya usernya dari Belanda ya. Dia otomatis pakai USD, US dollar yang mana itu currency dunia ya. Yang mana kita akan konvertkan itu ke dalam rupiah ya, ke dalam rupiah yang nantinya kita masukkan ke dalam database by Indonesian rupiah yang kita masukkan ke dalam database, kemudian kita bayarkan untuk partner kita yang punya cost, seperti itu. Jadi ini sudah ada library-nya sendiri. Ada set currency juga, ya ini helper-nya untuk ngeset currency yang kita pakai. Kita pakai default-nya itu apa sih ya itu. Kita library itu intinya seperti itu. Kayak bantu kita di sini ada Google Login juga, Facebook Login, yang mana ini kita sudah kita jelaskan tadi sudah untuk Facebook Login-nya dan Google Login. Kemudian ini ada mail system, kemudian ada mail system, notification, time option. Nah ini semuanya di sini sudah kita integrasikan menjadi satu. Sudah kita load melalui ini Jaibar Bogging. Oke, untuk helper dan library sudah. Untuk hooks ini ya ini bawaan yang kemudian kita tambahkan. Nah ini kita bisa ngefilter ya, ada action-nya, kita bisa ngefilter di dalam sini. Ya ini bawaan. Kemudian ini ada HTTP yang mana di sini adalah controller yang mana istilahnya kayak controller default. Jadi di sini kita kan kalau misalnya Laravel kan ada struktur default-nya kan ada HTTP di dalam folder app ini kan ada HTTP, kemudian ada models, kemudian ada provider dan lain sebagainya. Itu ada. Di sini kita pakai controllernya di luar biar kita gampang aksesnya lewat routes. Di sini ada default-nya, middleware-nya kita tetap pakai di sini. Soalnya kalau misalnya kita middleware juga kita custom, otomatis berbahaya. Soalnya untuk middleware ini fungsinya untuk minimalisir kejadian yang tidak kita inginkan. Seperti itu. Ini ada semuanya default, kemudian ini ada HTML Manifier, kemudian di sini ada is home enable, ya ini untuk
apa ya, untuk memastikan servis kita berjalan. Apakah servis kita berjalan. Jadi nanti servisnya bisa kita hidupkan, kita matikan, bisa kita maintenance, dan ini is login ya, bisa kita akses secara global. Karena middleware itu kita bisa akses secara global, kita tinggal memasukkan ke dalam app service provider. Itu semuanya tadi bawaan, mungkin untuk itu, untuk HTTP, kemudian untuk model. Ya ini default ya, jadi untuk modelsnya ini kita sebenarnya bawaan dari Laravel yang kemudian kita tambahkan beberapa misalnya kayak get blocking algorithm, yang mana kalau misalnya kita kalau di Laravel itu terdapat yang namanya eloquent. Jadi kalau misalnya kita panggil itu, kita langsung bisa panggil di sini. Jadi kita bisa manggil hanya satu objek booking gitu, seperti itu. Jadi kita cukup manggil objeknya saja di dalam model sini. Jadi kita custom-nya di dalam sini. Jadi ini untuk modelnya semua yang urusannya sama database. Jadi di sini ada komen, kupon, dan lain sebagainya. Nanti akan sebentar lagi akan dijelaskan langsung database-nya sama oleh teman saya. Kemudian di sini ada payment tadi, ada bank transfer, PayPal, dan Stripe. Ini untuk payment-nya, jadi payment method yang kita gunakan ya. Jadi kayak customer mau nge-check out itu ya, ini masuknya ke payment tadi. Kita udah load tadi di booking Jaipar booking.php tadi. Kemudian ada provider, ada out broadcast event Jaipar booking provider ya. Di sini kita masukkan ke dalam suatu config ya, config-nya di sini kita masukkan ke dalam sini. Ya jadi library dan lain sebagainya itu yang kita perlukan, kita perlu memasukkan di sini. Karena ketika kita nge-load, otomatis dia akan sudah di-load di dalam Laravel. Kita tinggal nyeting itu mau di public, di setting private, public, ataupun protected, kita udah setting di dalam servisnya tersebut. Kita tinggal nge-load di sini, perlu kita load di sini ya. Jadi ini untuk config-nya semuanya config bawaan, ini hanya saja, enggak. Catalyst Sentinel ini juga kita tambahkan dari framework Catalyst, framework Laravel yang menggunakan extension Catalyst, dan lain sebagainya. Ya ini untuk database. Database kita pakai migration ya, jadi kita udah bikin migration, sedikitnya kita punya 31 tabel, yang mana kita bikin lewat migration. Gateway ini untuk gateway-nya ini untuk source dari yang diperlukan untuk gateway tersebut. Jadi misalnya PayPal. PayPal ini butuh service apa aja sih ya, controllernya. PayPal REST API. Jadi kita cuma pakai API-nya aja. Yang mana nanti kita deploy masuk ke dalam vendornya sini. Ya, seperti itu untuk gateway plugins. Plugins ya ini tambahan ya ketika kita ingin Facebook login, Google login, dan lain sebagainya. Jadi misalnya kayak tambah-tambahan seperti itu masuknya ke dalam plugin seperti ini. Ada Google Captcha yang mana ini ya kemarin Google Captcha-nya masih belum bisa didemokan ya. Jadi nanti rencananya ketika user akan login ataupun item terlalu banyak, maksudnya kegagalan dalam login terlalu banyak, otomatis akan muncul Google Captcha. Rencananya seperti itu. Kemudian di sini ada resource, ada public. Ya, jadi resource ini nggak kepakai sebenarnya. Di sini resource bawaan Laravel yang mana kita udah pakai Catalyst Sentinel, nggak perlu pakai resource ini. Oke, selanjutnya ini public. Di sini ada CSS-nya, ada font-nya, ada
image-nya, ada JS-nya. Jadi semuanya kita kalau misalnya kayak CSS, JS itu kita ada di luar di luar sistem. Maksudnya yang bisa kita akses secara publik gitu loh. Ada ini, ada app, apa coming soon dan lain sebagainya, ini ada banyak. Kemudian selain publik ada roots yang mana ini nggak kepakai sebenarnya. Oh iya, jadi untuk roots-nya kita nggak pakai di dalam folder root ini, cuman kita bikin app kemudian roots yang mana di dalamnya ada ini API-nya belum kita setting. Ini nanti mengintegrasi untuk integrasi mobile platform kita pakai API, REST API. Kemudian ini ya ini roots-nya untuk semuanya handlernya ada di sini. Ya, kita nggak pakai roots yang ini. Kemudian ini ada app, public, ya. Jadi di sini, di dalam storage ini fungsinya untuk nge-save semua data. Yang maksudnya storage seperti media-media, seperti gambar, ataupun video kita save-nya ke dalam sini. Yang mana nanti ini kan folder root ya, otomatis nggak bisa. Kalau di hosting itu nggak bisa diakses secara publik. Kalau folder storage, ya. Jadi kita pakai di public, nanti kita simulingkan ke dalam storage ini. Dan ada vendor ini bawaan dari Laravel. Ya mungkin itu saja ya untuk kode programnya. Kemudian kita di sini kita udah build ke dalam suatu hosting. Kita platformnya pakai Niaga Hoster yang unlimited. Kita udah build ke dalamnya. Jadi untuk build-nya akan saya jelaskan juga strukturnya seperti apa. Ya, jadi di sini ada banyak sekali ya sudah ini project saya. Ini ada Jaibar, ya ini Jaya Barokah. Nah, ini di dalam sini kita sudah apa ya istilahnya udah kita upload ke dalam suatu domain jaibar.openprojects.online. Ini yang bisa diakses dari cPanel saja. Jadi ini folder root home ya. Ini dari di dalam folder root. Jadi nggak bisa diakses secara publik. Dan kemungkinan kalau misalnya bisa diakses secara publik, ya mungkin kita ngodingnya ada yang salah seperti itu. Kalau enggak security dari hostingnya lama, silahkan pihak yang menyediakan hosting saja. Ya untuk backend-nya di sini, kemudian untuk yang bisa diakses secara publik kita taruh di mana ya ini kita taruh di sini Jaibar. Jadi di sini di Jaya Barokah sini. Ada ini sudah kita setting seperti ini ya, kita resource-nya pakai Jaibar sini. Kemudian HT access-nya kita sudah alihkan secara otomatis ke SSL port 443 jadi otomatis. Kemudian ini yang saya maksud tadi, storage-nya otomatis nge-save ke dalam storage yang ada di backend, yang ada di folder root. Ketika kita buka, nah otomatis ke sini. Sudah masuk ke dalam sini. Ya perlu kita perhatikan dan ini sama. Nah, seperti ini. Soalnya ini nge-link kayak kalau misalnya di Windows itu kayak shortcut gitu loh. Symlink itu. Ya, mungkin itu saja ya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya untuk penjelasan kode program. Uh, uh, itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, akan menjelaskan database. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan presentasi proyek dari kelompok Jaya Barokah, yaitu tentang database. Oke, sudah terlihat.
Oke, jadi di sini adalah database dari website Jaya Barokah sendiri. Di sini terdapat ada kurang lebih 31 tabel, tetapi yang digunakan itu tidak semua. Jadi ada yang masih tahap pengembangan, jadi belum bisa digunakan. Untuk yang pertama, kita langsung saja masuk ke tabel yang pertama. Jadi di sini ada tabel activation. Itu berhubungan dengan aktivasi email untuk register dan lain-lain, ataupun reset password yang akan mengkoneksikan nanti ke email. Lalu ada di sini ada tabel booking. Di tabel booking sendiri ini nanti customer atau pelanggan nanti membooking menyewa kos itu. Lalu di tabel komen nanti akan terdapat komentar dari kos-kosan dari pelanggan seperti itu. Lalu untuk kupon itu jadi kupon dari kos-kosan ataupun dari rumah hunian yang disewakan jika terdapat pemilik dari kosan atau rumah menyediakan kupon diskon seperti itu, nanti akan masuk ke tabel kupon. Lalu di bagian earning itu adalah pendapatan dari pemilik rumah atau kos. Jadi semisal nanti terdapat customer atau penyewa yang akan membooking kosan tersebut, nanti kan masuk pembayaran. Nah, di sini pembayaran dan lain-lain, nanti datanya akan masuk ke earnings ini, pendapatannya, maaf. Nanti pendapatan semuanya akan masuk ke tabel earnings ini. Lalu untuk tabel home sendiri itu terdapat kos-kosan atau rumah yang ada. Jadi list dari kos-kosan, lalu ada rumah, ada apartemen, lalu itu masuk ke home sini. Kalau untuk selanjutnya ada home availability, itu adalah kos-kosan atau rumah yang tersedia, jadi bisa untuk dipesan atau di booking. Lalu untuk tabel home price, di tabel home price sendiri itu adalah harga kos, jadi list harga kos. Lalu untuk language sendiri nanti akan menyimpan data dari bahasa. Kan tadi dijelaskan Oscar tadi, nanti aplikasi ini nantinya akan bisa multi bahasa. Jadi bahasa yang bahasa nanti akan disimpan ke tabel language ini. Lalu yang selanjutnya ada tabel media. Di tabel media ini akan menampung seluruh media yang akan masuk di website, nanti akan masuk ke tabel media ini. Lalu untuk di menu itu untuk mengatur page menu dan footer. Lalu di menu structure akan diisi oleh struktur dan isi dari menu dan footer. Lalu di tabel migration ini adalah tabel migration defaultnya Laravel. Lalu untuk notification, nanti jika ada notification dari semisal tentang payment ataupun telah customer penyewa telah memesan kosan, nanti akan masuk ke notification ini. Lalu untuk option itu adalah sebuah setting dari admin. Lalu untuk
package dan package order belum kami lanjutkan. Lalu kita selanjutnya ada page. Di page ini adalah untuk penambahan page tertentu. Sebagai contoh, di sini kita telah menambahkan page baru untuk term dan term itu, atau bisa dibilang nanti untuk roles dan lain-lain. Nah, nantinya kita akan bisa masuk ke tabel page ini. Lalu untuk payout-nya nanti untuk pembayaran, seluruh pembayaran akan masuk datanya ke tabel payout. Lalu untuk persistent sendiri itu seberapa aktif atau aktivitas dari partner atau pemilik. Jika partner kosan atau hunian partner itu banyak dipesan ataupun banyak dilihat, nanti masuknya ke persisten ini. Lalu untuk pos di sini itu fungsinya untuk menampung blog. Jadi di website ini terdapat seperti artikel seperti itu, artikel. Jadi nanti adminnya akan mengisi sebuah artikel, lalu nanti artikel atau blognya tadi masuk ke dalam tabel post. Untuk reminder sendiri itu seperti tanggal yang digunakan ketika nanti ada event ataupun maintenance, jadi akan ada kayak reminder gitu untuk menandakan jika nanti ada suatu event seperti itu. Lalu untuk role di sini list role dari user seperti administrator, lalu ada bukan administrator tapi admin, lalu ada customer, lalu ada partner atau pemilik gitu. Lalu untuk role user di sini adalah hubungan dari user dan roles. Jadi jika list dari user yang ada, lalu hubungan dengan roles. Misal seperti contoh, user A memiliki roles admin dan selanjutnya itu. Untuk session untuk login dan lain-lain. Lalu di sini terdapat taksonomi. Di sini fungsinya itu untuk pengelompokan page. Jadi page nanti akan dikelompokkan sebagai sesuai fungsinya. Jadi nanti akan tertata rapi seperti itu. Untuk term di sini nanti fasilitas dan jenis kategori kos-kosan seperti kamar mandi di dalam, AC, furniture dan lain-lain itu akan masuk ke dalam tabel term ini. Untuk term relation nanti hubungannya dengan term dan home tadi. Jadi kos-kosan dengan fasilitasnya nanti akan berhubungan di tabel term relation. Lalu untuk throttle ini nanti berfungsi untuk mengatur IP dari user sendiri. Nanti urusan dari blokir atau mengecek data IP dari user nanti akan masuk ke throttle ini. Lalu untuk user meta ini seperti tabel temporary yang fungsinya untuk menampung data user. Ketika user tidak sengaja menekan payout tetapi data belum selesai, nanti data-data sebelum user mengklik
payout tadi akan tersimpan di tabel temporary user meta. Maaf, nanti masuk ke dalam tabel user meta yang nantinya akan menghilang ketika datanya sudah selesai dan customer atau user nanti mengeklik payout seperti itu. Untuk yang terakhir ini ada tabel user yang fungsinya untuk menampung data-data dari user. Kurang lebih seperti itu untuk di bagian tabel dari database dan tabel dari aplikasi Jaya Barokah seperti itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum masuk ke penjelasan dari dashboard panel admin dan front end, saya mau memberikan sedikit tambahan ya. Jadi yang tadi dijelaskan oleh teman saya untuk session tabel dan selain masuk ke dalam database itu sessionnya itu di save secara metadata ke dalam folder Laravel, terutama di dalam storage nanti nge-save sebuah metadata dari seorang user, customer. Jadi metadatanya kita save secara di dalam folder. Jadi fungsinya di situ, fungsinya table session itu sebagai extension. Ketika ternyata kita cek di dalam folder Laravel, ternyata nggak ada session dari user ini, dari IP ini, itu nggak ada. Ya kita ngeceknya ke dalam database, seperti itu. Kemudian untuk turtle, tadi itu termasuk bawaan dari Catalyst ya, bukan bawaan jadinya. Kayak extension dari Catalyst framework ya. Jadi fungsinya untuk seperti kayak DDoS protection, kayak spam access dan lain sebagainya itu masuk ke dalam turtle di dalam tabel tersebut ya. Jadi kayak kalau misalnya contohnya seperti Cloudflare anti DDoS, ya kayak fungsinya seperti itu. Jadi kalau misalnya ada 10 akses di dalam waktu 1 detik. Nah, itu kalau misalnya user kan nggak mungkin kan ya, 1 detik ngakses sebanyak 10 kali. Nah, itu otomatis akan IP-nya akan diblokir, nggak bisa ngakses lagi. Dan itu diperlukan kita settingnya sebanyak 30 akses di dalam satu detik, 30 akses dalam 1 detik. Kemudian itu bisa di-set free dan lain sebagainya. Kayak kita blokir otomatis, kita bisa nge-set free. Maksudnya IP ini tidak lagi diblokir, seperti itu. Jadi kalau misalnya udah diblokir, ya nanti nggak bisa post, nggak bisa get, dan nggak bisa update dan lain sebagainya. Itu otomatis nggak bisa akses website kita. Kita antisipasi hal tersebut menggunakan turtle, bawaan dari Catalyst tadi. Mungkin itu tambahan sedikit dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan dashboard admin dan front end-nya. Terima kasih. Ya, di sini saya mau melanjutkan presentasi dari teman-teman. Ya, saya mulai dari dashboard. Nah, di dalam dashboard ini terdapat perhitungan untuk balance, net earning, dan payout. Dan tidak hanya itu, ada booking analytic yang terdapat grafik dan the newest booking juga. Setelah itu kita masuk ke your profile. Nah, di your profile ini menampilkan profil dari admin, dari kita. Itu kita bisa mengupdate data kita dan bisa change password kita. Kita lanjut ke notification. Di notification ini menampilkan notifikasi dari general di website kita. Setelah itu ke pics. Kita ke all pics.
Ya, di Allpics ini menampilkan Pix yang sudah dijelaskan dari Mas Oscar tadi, yaitu kita bisa menambahkan Pix langsung dari website kita. Ya, kita bisa menambahkan di Add New Pix ini. Ya, kita inputkan. Setelah itu, kalau selesai kita publish. Setelah itu, kita masuk ke post. Nah, di dalam post ini juga kita bisa mengepost langsung dari website kita. Nah, itu title, detail. Setelah sudah terinput semuanya, kita publish dan bisa kita lihat di all post. Ya, di sini Holocaust murah terbaru. Ini yang blog tadi. Nah, setelah itu kategori. Nah, ini kategori ini hanya untuk mengkelompokkan dari post kita, juga teks juga untuk mengelompokkan. Dan di komen, ya ini komen. Di kolom komen ini adalah kolom yang disediakan untuk pengunjung untuk mengomen di website kita, dan admin juga bisa nge-post komennya. Dan di menu ini kita bisa pilih action. Jika statusnya sudah dipublish, itu akan masuk ke website post kita. Setelah itu kita ke all service, ke homes. Nah, di homes ini kita bisa add new homes, yaitu kita bisa menambahkan tempat penyewaan yang akan kita tambahkan. Nah, di sini diinputkan semua. Juga jika sudah terinput semua, kita save next. Kita masuk ke my home. Nah, di sini sudah tersimpan dari save-savean penyewaan tempat kita yang tadi. Dan di sini kita bisa action, edit, publish, pending, draft, trash, duplicate, dan delete. Setelah itu ke review. Di review ini menampilkan review dari tempat penyewaan kita. Dan di types itu tipe-tipe dari tempat penyewaan kita. Di sini kita sudah menambahkan hotel, guest house, kabin, kos, dan apartemen. Dan tidak hanya itu, di sini juga bisa diedit action. Edit, delete. Setelah itu ke amenities itu kayak barang-barang atau perlengkapan yang bisa disewa juga dari tempat penyewaan kita. Itu ada bed, hair dryer, iron, tag, coffee, dan lain-lain. Itu juga bisa kita edit dan kita remove. Dan yang terakhir, reservation. Di reservation ini digunakan admin untuk melihat siapa saja yang sudah membooking tempat penyewaan kita. Di sini kita bisa beri status pending, incomplete, ini pending, incomplete, complete, cancel, refund. Pilihan ini bisa diatur oleh admin sesuai dengan keputusan penyewa. Dan di sini kita bisa ekspor CSV atau ekspor to PDF. Mungkin itu saja dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, akan saya lanjutkan presentasinya. Selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang sistem setting. Yang pertama itu ada setting. Oh iya, untuk sistem setting dan tools ini hanya bisa diakses untuk admin. Lanjut ke setting lagi.
Untuk generalnya isinya itu ada nama website, deskripsi, dan logo. Bisa diedit di sini. Untuk stylingnya ini digunakan untuk mengatur mengatur layout halaman. Ini kan main color-nya, misalnya di home ini warna merah ya. Nanti bisa disetting di sini, misalnya warna biru. Biru. Nanti ini berubah. Seperti itu. Selanjutnya untuk page-nya ini digunakan untuk mengatur halaman utamanya. Tujuannya ya ada Malang, Batu, Jakarta, dan Surabaya. Ada testimonialnya, ada background-nya, dan lain-lain. Lalu untuk bookingnya ini isinya ada currency, yaitu mata uangnya. Lalu ada mata uang utama yang digunakan, itu ya sudah pasti rupiah. Dan pajaknya ada pas kita booking itu ada pajaknya itu. Untuk layanannya itu isinya ada pengaturan gambar, lalu search radius itu untuk mengatur item yang muncul pada halaman search. Lalu sini ada top destination-nya. Nanti DC nama destination-nya, koordinatnya berapa, gambarnya apa, nanti image itu. Untuk payment gateway-nya itu digunakan untuk menyeting checkout pembayaran bagi user. Isinya di sini ada transfer bank untuk bank-bank Indonesia, lalu untuk PayPal dan Stripe. Ini di sini juga digunakan untuk mengatur API-nya bagi PayPal-nya. Untuk review-nya ini untuk pengaturan ulasannya bisa diatur di disable atau enable. Untuk profile-nya itu diatur apakah adminnya harus disetujui dulu sebelum dipublish atau langsung, dan apakah bisa diulas setelah booking. Untuk emailnya ini isinya pengaturan emailnya. Sini ada SMTP host, portnya, username-nya, dan lain-lain. Kalau email address. Untuk partner ini digunakan untuk otomatisasi cron job-nya. Lalu ke registration ini digunakan untuk menyeting register khusus Facebook dan untuk khusus login juga Facebook dan Google-nya. Untuk footer-nya ini gunanya untuk mengatur bagian halaman bagian bawah halaman Jabroka ini, bagian about-nya, activities-nya, dan sebagainya ini. Lalu ke iCalsing ini gunanya untuk sinkronisasi pakai cron job, dan advance-nya ini isinya ada bahasa utama website-nya, yaitu bahasa Inggris, multi language bisa,
Lalu untuk unit of measure ini biasanya digunakan untuk apa itu namanya, luas kamar, ya, luas kamar dan sebagainya, ada user dan SSL. Lalu ada time zone, ini disesuaikan zona waktu kita. Lalu selanjutnya ada menu. Menu ini gunanya untuk mengatur bagian navigasi di atas. Home listing, single listing, dan lain-lain diatur di sini. Lalu ada media. Media ini gunanya untuk mengatur gambar-gambar yang sudah ada di website. Untuk usernya ini gunanya untuk ya, mengatur user yang ada, ya, untuk customer-nya, untuk adminnya, dan untuk partnernya. Lalu partner registration ini untuk mengatur data partner yang daftar menggunakan referral. Karena ini nggak ada karena sudah masuk ke user, sudah masuk bagian user, jadi di skip aja. Lalu kupon ini ya untuk biasanya yang mau diskonan ada kode sendiri, ada kode-kodenya. Untuk payout ini gunanya untuk menyimpan pembayaran. Lalu untuk tools ini ada language, translasi, dan advance-nya. Di sini yang language ini isinya ya semua bahasanya, misalnya Indonesia. Sebenarnya nah, kita pilih sini. Lalu ada translasi. Ini gunanya untuk menyimpan translasi bahasa per kata, per teks. Jadi harus manual ngasih terjemahannya. Banyaknya ada 1000. Nah, ini manual ngisinya sampai bawah. Selanjutnya untuk advance ini ada import icon fonts. Ini untuk menaruh font. Lalu untuk email checker ini gunanya untuk mengecek email apakah valid atau tidak. Jadi misalnya ya, email saya. Clearing. Nah, ini nanti nanti ada email masuk ke Gmail-nya langsung. Oh, ini yang baru. Ya, ini yang baru. Nah, tidak ada masuk email ke Gmail-nya. Lalu TinyPNG Compress ini gunanya untuk mengompres gambar
Dia lebih kecil dan lebih ringan. Untuk API-nya silakan ke websitenya. Jadi sekian dari saya. Kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Setelah teman saya menjelaskan tentang fitur-fitur yang ada di admin, maka selanjutnya saya akan menjelaskan tentang UI dari customer ataupun penyewa nantinya. Jadi ini halaman pertama untuk domainnya yaitu jaibar.open/stripproject.online.home. Nah, di sini kita bisa melihat halaman pertama yang akan dilihat oleh customer nantinya. Urutan yang pertama di navbar ada home, list, jadi ada daftar per jam dan per malam untuk penginapannya ataupun kos, apartemen dan sebagainya. Kemudian untuk single list, blog, dan kontak us. Ini ada currency, kemudian ada login dan become a partner. Become a partner yaitu ketika kita mempunyai kos maka kita bisa apply di sini untuk menjadi partner dari Jaya Barokah di website kosan. Nah, di menu book kita bisa enter atau mengisikan alamat Malang ini. Kemudian untuk waktunya kita bisa pilih per malam ataupun per jam. Kemudian kita atur check-in dan check-out-nya sampai kapan, berapa hari. Kemudian kita datang itu berapa orang, dewasa, anak-anak, kemudian range harga dari 150 sampai 100.600.000. Kemudian ada tipe dari penyewaan. Nah, di awalnya kita menginisiasi hanya kosan, tapi masih bisa di-upgrade seperti apartemen, cabin, guest house, dan lain sebagainya. Kemudian ada iklan, kemudian ada top destinasi dari Malang, Batu, Jakarta, dan lain sebagainya. Kemudian ada say about us. Jadi ada tanggapan atau komentar dari penyewa atau customer. Setelah itu ada blog. Blog terakhir seperti artikel yang kami buat untuk menarik pelanggan seperti itu. Kemudian ada back yaitu about top city, kemudian subscribe, dan ini link sosial media kami. Dan di sini kita bisa login seperti biasa. Kita bisa login menggunakan Facebook, akan tapi masih error karena masih keblokir. Maka kita login seperti biasa saja. Ketika sudah loading, maka redirect. Nah, setelah dengan adanya aktivasi seperti login ini, maka kita bisa booking secara langsung. Seperti ini, kemudian kita search. Nah, maka akan muncul tampilan dari seperti apartemen, kosan, dan sebagainya. Nanti ketika kita klik di sini, maka untuk tempatnya akan
langsung tertera itu. Jadi kita tidak perlu klik 2 kali. Contoh kosan Sigura-gura 5 ini. Nah, maka kita selanjutnya akan melihat detail-detail dari kos-kosan seperti guysnya 1, bedroom 1, bedroom 1 frontage itu ukurannya, tipenya seperti apa, kemudian detailnya ada apa saja, kemudian check in check out-nya, alamatnya, dan pemiliknya siapa. Itu. Ini untuk riset atau yang lebih dekat dari kos Sigura-gura. Kemudian kita bisa book now. Nah, setelah kita booking, maka akan terisi user terakhir. Tadi saya sudah mencoba. Kita bisa input. Kemudian addressnya. Kemudian city-nya opsional, tidak wajib. Then notes when continue to payment. Nah, ketika continue to payment, maka kita bisa memilih transfer bank biasa ataupun memakai PayPal. Kita agree terms and condition dan booking complete. Nah, di sini kita bisa memasukkan kupon terserah dari pemiliknya. Ketika pemiliknya ada diskon ataupun promo, maka kita bisa memasukkan kupon dan kita bisa memperoleh diskon yang lebih banyak atau harga murah. Dan ini payment yang sudah diproses, maka kita go to your booking. Nah, ketika sudah kita booking, maka kita akan masuk ke halaman dashboard. Nah, dashboard isinya apa? Yaitu isi booking management reservation. Nah, yang sudah customer booking maka akan masuk di reservation. Nah, ini nanti status akan diproses oleh admin ataupun si pemilik kosan. Complete, cancel, atau refund. Itu. Nah, kita juga bisa export ke Excel ataupun PDF untuk keterangan booking tersebut. Kemudian notification yaitu tampilan ketika kita booking ada di sini juga. Kemudian profile kita bisa mengganti, mengubah detail-detail atau deskripsi dari akun kita. Kita juga bisa mengganti password kita. Kemudian ada dashboard. Dashboard adalah sekumpulan dari di general di sini. Kemudian ada media. Di media ini kita bisa upload gambar kita, tinggal drop gambar kita. Contohnya bisa mengganti foto profil kita. Itu. Nah, kita bisa go to home. Nah, di pernaik maka akan tertampil seperti ini yang menyediakan kosan atau apartemen atau yang lain sebagainya per malam. Kemudian bisa per house, per jam. Jadi kita bisa menyediakan layanan seperti guest house itu per jam. Kemudian ada blog yang sudah saya singgung tadi, yaitu artikel-artikel agar website ini bisa lebih publish ke
seluruh elemen. Jadi tidak hanya website yang untuk penyewaan saja, tapi kita juga bisa membuat artikel-artikel agar dari orang tahu akan adanya website tersebut. Dan ada kontak us. Nah, di kontak us ini kita juga bisa menghubungi dari Jaya Barokah selaku penyedia dari kosan. Mungkin itu saja dari kami selaku Jaya Barokah. Mungkin ada kurang lebihnya, mohon maaf. Dan untuk SKPL-nya nanti kami akan sertakan di deskripsi di keterangan YouTube kami yang akan kami share linknya kepada Bapak Yopi. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini adalah akhir dari presentasi kelompok Jaya Barokah. Panjang sedikitnya, mesti ada kekurangannya. Dari saya sendiri mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahpahaman dalam penyampaiannya. Mungkin dari teman saya bisa menambahi. Sepertinya cukup. Ya, sepertinya cukup. Sekian dari saya, dari kelompok Jaya Barokah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaya Barokah.